saya mau menjawab pertanyaan dari anak-anak mengenai bab najis. Pertanyaannya adalah, biasanya dalam membersihkan najis yang ada di dalam maupun tempat lain, kita masih ragu sudah suci atau belum. Bagaimana sikap kita mengenai hal tersebut dan bagaimana cara membersihkan najis atau kotoran yang benar? Jawabannya, najis itu dibagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu adalah najis yang ada wujudnya. Contoh kotoran ayam di masjid. Bagaimana cara membersihkannya? Kita hilangkan dulu kotoran ayamnya itu, baru setelah itu kita lap pakai air bersih. Setelah itu baru kita lap lagi untuk kedua kali menggunakan air. Kalau sudah hilang antara bau, rasa dan warna, maka itu sudah dibilang suci. Untuk yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini najis yang tidak kelihatan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya sudah, kita kasih air, habis itu kita lap pertama kali, terus yang kedua kita lap lagi. Itu sudah suci kalau itu dilanggar. Mengapa kita dilahirkan? Mengapa kita diberi masalah hidup? Mengapa kita dilahirkan? Itu ada Quran yang menjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi mengapa kita dilahirkan? Ya untuk beribadah kepada Allah. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apakah kamu tidak ingat dulu waktu kamu masih di alam roh, kamu yang minta untuk dilahirkan, kamu yang minta kepada Allah untuk dilahirkan. Alastu birobikum gitu ya. Jadi sebelum kamu dilahirkan itu kamu ditanya sama Allah, gimana, sanggup tidak saya lahirkan di dunia dan beribadah kepadamu? Sanggup ya Allah. Ya sekarang jadi. Setelah dilahirkan kok tanya lagi kamu? Nah, ya itu memang manusia itu tempatnya apa, al-insanu mahalul khata'. Manusia tempatnya salah dan ya memang saat bayi lahir itu sama Allah ingatannya langsung dihapus, Rek. Ingatannya dulu waktu kamu pernah kontrak sama Allah, alastu birabbikum. Terus mengapa kita diberi masalah hidup? Ya mungkin kita menganggapnya itu masalah. Kan bisa jadi itu kita menganggapnya tidak masalah. Ya, tergantung dari kita masing-masing. Mengapa kita diberi masalah hidup? Ya karena kita hidup, itu ya. Makanya kita dikasih masalah. Namanya hidup ya tetap dikasih masalah, itu hakikat dari kehidupan adalah perjuangan. Maka kalau kamu ingin mendapatkan kenikmatan hidup bagaimana? Ya temukan kenikmatan hidup itu dalam setiap perjuanganmu. Yang kedua, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf dan bagaimana cara menjadi pemuda yang baik dan bisa membangun bangsa Indonesia kelak. Tasawuf itu berasal dari mana? Sufi. Sufi itu artinya suci, asli. Ya. Terus apa yang dimaksud dengan tasawuf? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dan metode yang telah ditentukan oleh orang-orang alim terdahulu. Yang kedua, bagaimana cara menjadi pemuda yang baik dan bisa membangun bangsa Indonesia kelak? Jadilah pemuda yang berilmu, jadilah pemuda yang selalu optimis, mampu mewujudkan cita-cita yang baik, serta jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, bidul yaum bijajatul. Sekarang telur, besok akan menjadi ayam. Pemuda sekarang besok akan menjadi seorang laki-laki yang sesungguhnya. Berilmu, jangan lupa menuntut ilmu dan selalu menuntut ilmu. Bagaimana cara mengatasi mental disorder? Sholatnya bolong-bolong, ya itu cara mengatasi. Terus dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, tidak mungkin kena mental disorder. Kita kan semuanya berasal dari Allah. Ya, ruh kita itu berasal dari Allah.
Maka kalau kita pengen bahagia bagaimana? Dekati sumbernya. Siapa sumbernya? Allah. Wes, gitu ya. Yang ketiga, di Islam kan kalau Lebaran Idul Fitri pasti ada makan, diadakannya zakat itu supaya orang fakir miskin bisa makan saat ketemu Idul Fitri. Tapi setiap Lebaran pertama kakek saya puasa, katanya puasa di hari Lebaran pertama itu seperti wajib. Itu gimana untuk menasihati saya? Ada hari-hari yang dilarang kita melaksanakan puasa, yaitu yang pertama Yaumut Tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan haji. Yang kedua di Idana ini di 2 hari Lebaran, hari pertama Idul Fitri dan hari kedua hari pertama Idul Fitri dan hari pertama Idul Adha. Itu diharamkan untuk melaksanakan puasa. Ya, meskipun yang sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, ketika puasa Daud pun itu harus diselingi terlebih dahulu. Ketika setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, baru hari kedua setelah Idul Fitri baru boleh melaksanakan puasa tersebut. Kalau hari pertama tidak diperbolehkan oleh agama. Itu ya, dengan alasan apa? Itu yang ketiga. Menasihatinya gimana? Kasih tahu saja, Mbah, tidak boleh. Tidak angsal itu oleh agama. Yang baik, maka hari kedua saja. Pertama silakan untuk makan opat lepot yang sudah disediakan. Memang Mbah sudah masak ngelangan poso terus. Jawabannya. Bagaimana cara mengatasi rasa beban oleh harapan kita sendiri? Ya memang kalau kita banyak berharap kepada orang lain, bersiap-siaplah untuk kecewa. Siaplah untuk kecewa. Itu. Maka bagaimana cara mengatasi rasa beban oleh harapan? Ya jangan berharap kepada orang lain, bahkan jangan berharap kepada dirimu sendiri. Berharaplah padahal sampai setiap sholat baca surat Al-Fatihah selalu mengucapkan iya karena butuh wa iya karena selalu. Karena disadari atau tidak disadari, sumber penderitaan itu adalah keinginan. Nah, semakin banyak keinginanmu semakin menderita. Jadi bagaimana caranya? Yo, jangan banyak punya keinginan dan banyak berharap. Kalau memang berharap ya berharaplah kepada Allah. Yang keempat, saya mau bertanya perihal jodoh cerminan diri. Ini bukan permasalahan saya pribadi, tapi setiap kali saya berdiskusi dengan seorang selain muncul pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, jika jodoh itu cerminan diri, maka perempuan baik juga dapat baik. Perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Pula lantas bagaimana dengan Fir'aun dan Siti Asia? Fir'aun laki-laki jahat, sedangkan Siti Asia adalah perempuan baik. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Kalau dalam ilmu dalam peribahasa itu ada air akan ketemu dengan air. Air tidak akan mungkin bercampur dengan minyak. Air disebutkan sebagai sesuatu yang baik, minyak menjadi sesuatu yang jelek. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika seorang menikah itu syaratnya dianjurkan oleh agama adalah sekufu. Sekufu itu sepadan, baik agama, baik pengetahuan, dan semuanya sekufu. Kalau bisa, ya, itu dianjurkan oleh agama Islam. Kalau masalah jodoh, pertama itu syaratnya lijamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. Pertama karena cantiknya, kedua karena hartanya, ketiga karena keturunannya, yang keempat karena agamanya. Tapi fadfar biddin qataribat bada, pilihlah agama, pasti yang lain akan menjadi ikut. Terus pertanyaan berikutnya, Fir'aun dengan Siti Asia, ya, mengapa? Itu menunjukkan bahwa Allah membuat skenario yang luar biasa, di mana Fir'aun dengan Siti Asia itu pun tidak bisa bercampur selamanya.
Karena apa? Dalam banyak riwayat akhirnya Siti Asiyah ternyata dibunuh sendiri oleh si Fir'aun karena mengetahui bahwa Siti Asiyah itu bertauhid kepada Allah, sedangkan Fir'aun itu tetap dengan egonya mengaku sebagai nabi. Dengan adanya Siti Asiyah itu akhirnya Nabi Musa bisa diselamatkan dan bisa menjalani kehidupan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kok bisa campur sebentar, seperti air dan minyak ketika di blender bisa dicampur sedikit, tapi sudah itu bisa sama. Siti Asiyah dengan Fir'aun itu dicampur. Tujuan dicampurkan itu hanya untuk menyelamatkan Nabi Musa, untuk mengasuh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah dewasa, sudah bisa tua, akhirnya Siti Asiyah menunjukkan keimanannya bahwa dia bertauhid kepada Allah dan terakhir dibunuh sendiri oleh raja. Tidak akan pernah bersih. Ya. Itu. Ini yang paling sulit ya. Sholatlah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini langsung pertanyaannya ditujukan kepada saya. Jika kita tidak boleh menserupakan Allah, bagaimana dengan esensi di atas? Ya memang kita tidak boleh menserupakan Allah karena ada ayatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu. Terus sifat wajibnya Allah itu ada mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan tidak bisa. Nah, terus sholatlah seakan-akan engkau melihat Allah itu contoh apa? Ceritanya begini, itu dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi saat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah, "Fakhbirni mal ihsan." Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah, apa itu ihsan? Terus Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah seperti seakan-akan kita melihat Allah. Fa'ilam tarahu, ketika kita tidak bisa melihat Allah, fa'innallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Ya ini tidak ada kelanjutannya. Sholatlah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Itu yang perlu disadari. Makanya ada dalam tasawuf itu konsep muhasabah, muraqabah, musyahadah. Muhasabah itu yaitu kita introspeksi diri, terus muraqabah itu kita merasa diawasi sama Allah. Kita merasa diawasi sama Allah tidak hanya dalam sholat tok, tapi dalam segala aktivitas kita. Terus kalau sudah di muraqabah, tingkatan yang paling akhir adalah musyahadah. Kita bisa menyaksikan Allah. Kita bisa menyaksikan Allah nanti di surga. Bisa menyaksikan Allah di surga. Cuma tidak bisa secara detail, tidak bisa kita tamsilkan, kita serupakan, apapun tidak bisa. Jadi melihat hanya sekedar untuk mengetahui Allah. Itu semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.